Dan di video kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar menerapkan hukum-hukum tajwid ke bacaan surat Al-Kafirun. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita bacakan terlebih dahulu. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan, qul ya, ketika kita membaca ya, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya karena ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata ya. Nah, maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 2 harokat, bisa 5 harokat. Qul ya 2 harokat, qul ya 5 harokat ya. Qul ya ayyuhal. Perhatikan alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah. Karena ada alif lam lalu di depannya adalah merupakan salah satu daripada huruf qamariyah yaitu kaf ya. Nah, maka cara membaca alif lamnya itu harus dizohirkan karena ada tanda sukun seperti ini ya. Qul ya ayyuhal ka. Ketika membaca ka, maka di sini dihukumi mad tabi'i atau mad asli. Cirinya ada fathah berdiri seperti ini ya. Maka dibacanya harus 2 harokat. Kafirun. Nah, ketika kita membaca run, maka di sini dihukumi mad arili sukun. Dan cara memanjangkannya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. 6 harokat ya. Baik, selanjutnya la a'budu ma ta'budun. Perhatikan ketika kita membaca la, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i seperti ini alif ya. Di depan lam itu ada alif, lalu di depannya ada hamzah lagi atau alif ya. Maka dihukumi mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i lalu di depannya ada hamzah di lain kalimat atau di lain kata ya. Maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa dipanjangkan 2 harokat sampai 5 harokat ya. La a'budu ma. Ketika kita membaca ma, maka di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harakat fathah ma lalu di depannya ada alif sukun seperti ini ya. Maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Ma ta'budun. Perhatikan ketika diwakafkan, maka di sini dihukumi mad arili sukun. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Akan tetapi jika bacaan di sini diwasolkan atau diteruskan ke bacaan berikutnya, maka bacaan mad di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Baik, selanjutnya wala antum a'abiduna ma a'bud. Perhatikan ketika kita membaca la, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat atau di lain kata ya, seperti ini. Antara wala dan a ya. Antara wala dan antum ya, itu beda kalimat. Sekali lagi, bila mana ada mad tabi'i lalu di depannya ada hamzah yang posisinya di lain kalimat, maka itu dihukumi mad jaiz munfasil. Dibacanya bisa 2 harokat atau bisa 5 harokat. Wala antum. Perhatikan ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu di sini ta ya. Maka cara membaca nun sukun yang ada di sini
itu harus disamarkan serta dengung ya. Wala antum, jadi bukan dibaca antum, bukan dizohirkan nun sukunnya, tetapi harus disamarkan disertai dengan dengung ya. Wala antum, seperti itu. Perhatikan mim sukun bertemu dengan huruf ain maka dihukumi izhar syafawi ya. Jadi cara membaca mim sukun di sini itu harus dijelaskan. Wala antum, tandanya ada fathah berdiri ya. Martabanya tombak asli ya. Abiduna. Perhatikan, ketika kita membaca du maka di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harkat dhammah du ya. Lalu di depannya ada waw sukun, dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harakat. Abiduna ma a'bud. Baik, perhatikan ketika kita membaca ma maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kata atau di lain kalimat. Yang pertama kalimat ma dan yang kedua kalimat a'bud ya. Jadi di lain kata. Maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibaca 2 harkat atau bisa dibaca 5 harkat. Ma a'bud, seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini ada huruf dal yang merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Sekaligus dihukumi qalqalah kubro karena posisinya ada di ujung kalimat atau ada di ujung ayat ya. Jadi lalu berhadapan dengan huruf hamzah atau alif di lain kata atau di lain kalimat ya. Antara kalimat la dan kalimat ana. Jadi beda kalimat ya. Maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 2 harakat, bisa 5 harakat ya. Wala ana. Nah, perhatikan di sini ada mad tabi'i, tetapi di sini ada tanda ya yang dinamakan sifrul mustafhil ya. Jadi ketika diwasalkan maka di sini tidak dipanjangkan ya, jadi harus dibaca pendek. Tetapi jika diwakofkan maka dibaca 2 harakat. Di sini diwasalkan maka tidak boleh dibaca panjang ya. Wala ana'a, seperti itu ya. Karena ada tanda sukun seperti ini ya, bulat seperti ini. Wala ana'a. Ketika membaca a maka di sini harus dipanjangkan 2 harokat karena ada harkat fathah a lalu berhadapan dengan alif sukun maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Abidumma. Nah, perhatikan ada tanwin domah tain di atas dal lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini mim ya, dan termasuk idgham biguna. Maka cara membaca tanwin yang di atas dal tersebut itu harus diidghamkan langsung ke huruf mim yang ada di depannya. Abidumma disertai dengan dengung ya. Abidumma, seperti itu. Jadi bukan abidun ma, bukan seperti itu ya. Tetapi cara membacanya harus diidghamkan langsung ke huruf ma ya, disertai dengan dengung. Baik, selanjutnya perhatikan abadtum. Di sini dihukumi idgham mutajanisain. Ada huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta, maka cara membacanya itu harus diidghamkan ya. Jadi dibacanya abadtum bukan abadtum ya. Jadi dari ba langsung diidghamkan ke ta. Jadi dalnya seolah-olah diabaikan ya. Abadtum, seperti itu. Baik, selanjutnya wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan ketika kita membaca wala
maka ini sama dihukumi mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf alif atau hamzah di lain kalimat, antara kalimat la dan kalimat antum. Jadi beda kalimat ya, maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 2 harakat sampai 5 harakat. Wala antum. Perhatikan, ada nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa. Di sini huruf ta. Maka cara membaca nun sukun yang ada di sini itu harus disamarkan disertai dengan dengung. Wala antum. Jadi bukan dijelaskan ya, bukan dibaca wala antum, tetapi harus disamarkan disertai dengan dengung. Wala antum ma'abiduna. Mim sukun berhadapan dengan huruf ain, maka dihukumi izhar syafawi ya. Jadi cara membacanya harus dijelaskan mim sukunnya ya. Wala antum ma'a. Ketika membaca a, maka di sini dihukumi mad tabi'i atau mad asli dan dibacanya 2 harakat. Abiduna. Du di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harakat domah di atas dal ya. Du lalu berhadapan dengan huruf waw sukun, maka dibacanya 2 harakat ya. Abiduna ma a'bud. Ma, bacaan ma di sini itu dipanjangkan bisa 2 harakat sampai 5 harakat karena dihukumi mad jaiz munfasil. Ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat a'bud ya, antara kalimat ma dan kalimat a'bud. Jadi dihukumi mad jaiz munfasil. Ma a'bud. Perhatikan ketika diwakafkan, maka huruf dal di sini harus dipantulkan dengan suara pantulan yang lebih tebal karena dihukumi qalqalah kubro ya. Ma'bud, seperti itu. Baik, selanjutnya lakum dinukum waliyadin. Perhatikan mim sukun bertemu dengan huruf dal dihukumi izhar syafawi, dibacanya harus dijelaskan ya mim sukunnya. Lakum dinukum. Ketika membaca di, maka di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harakat kasroh dal ya di, lalu berhadapan dengan ya sukun seperti ini, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harakat. Dinukum, ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf waw, maka dihukum izhar syafawi syiddah ya. Jadi cara membaca mim sukunnya itu harus lebih jelas karena berhadapan dengan huruf waw ya. Lakum dinukum waliyadin. Perhatikan ketika kita membaca din, maka di sini dihukumi mad adil sukun. Jadi dibacanya bisa 2 harakat, bisa 4 harakat dan bisa 6 harakat ya. Lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.